Aku nonton Warkop DKI Kartun di bioskop karena aku penasaran apakah film kartun ini bakal seperti film-film Warkop DKI yang dulu, yang filmnya rame banget di bioskop era 80 sampai 90-an, dan di awal tahun 2000-an sering banget diputar dan ulang-ulang di TV. Dan film-film Warkop ini ku kenal sebagai film-film yang punya banyak adegan-adegan yang menjurus mesum, penuh dengan cewek-cewek berbaju menggoda dan kebodohan-kebodohan plus kesialan trio DKI yaitu Dono, Kasino, Indro. Apakah film animasinya akan seperti itu? Jadi, untuk membuktikannya, Minggu tanggal 29 Juni kemarin, aku pergi ke bioskop CGV di sekitarku, dan suasananya ini hari Minggu malam, kenapa sepi banget di sini? Aku ketika beli tiketnya di aplikasi Tix ID sih emang cuma baru aku doang ya yang ngisi di bioskop, tapi aku nggak nyangka akan sesepi ini. Apakah filmnya nggak ada yang nonton? Atau malah orang-orang lebih milih nonton Agent Ali 2? Apakah aku bakal sendirian banget di dalam studio? Pasti bakal serem dan dingin banget dong di dalam. Aku ambil bantal booster seat dulu karena well nggak ada batas umurnya di sini. Dan ketika aku masuk dalam studio, untung aja ada mbak-mbak yang jualan jajan. Tapi apakah bakal ada orang nonton di tempat duduknya? Untung aja ada 7 orang lainnya di dalam. Dan dari 7 orang ini ada 4 bocil yang nonton diajak ortunya. Tapi beneran nih 4 bocil ini diajak nonton film Warkop DKI. Aku aja pas masih kecil nggak dibolehin nonton Warkop di TV sama orang tuaku. Dan ternyata setelah selesai nonton filmnya, ini Warkop beda banget dengan image buruk yang udah kubayangkan sebelumnya tadi. Nggak ada adegan mesumnya sama sekali. Nggak ada mbak-mbak pakai baju seksi sama sekali. Nggak ada jokes yang seksi sama sekali. Bahkan ini sama sekali bukan film animasi untuk dewasa. Ini ternyata film animasi yang fun. Bahkan menurutku ini lebih menghibur daripada film animasi Indonesia paling laris, yaitu Jumbo. Dan cocok banget ditonton oleh anak-anak. Tapi tentunya aku tetap masih belum bisa bilang ini film yang bagus sih. Karena setelah tadi aku nonton Warkop DKI Kartun yang durasinya 79 menit, ternyata cerita filmnya nggak nyambung. Nggak kayak film-film bioskop biasanya yang cuma ngangkat tentang satu cerita aja di sepanjang filmnya. Tapi di Warkop DKI Kartun ini filmnya kebagi jadi 3 cerita. Dan antara ketiga ceritanya pun benar-benar beda dan nggak ada nyambung-nyambungnya. Ini aku kasih gambaran ceritanya. Buat cerita yang pertama, ini dikasih judul Robot Antik. Cerita pertama ini ngebahas tentang anggota Chips yang isinya Dono, Kasino, Indro, yang bersama-sama ngebuat robot yang bentuknya mirip Dono ini. Awal fokus pembuatan robot tadi itu untuk ngebersihin paku di jalan-jalan, tapi sama mereka dikasih banyak fitur yang bisa membantu masyarakat. Tapi karena orang-orang yang make nggak berperi kerobotan dan cuma pakai asal-asalan, robotnya tadi jadi ngamuk dan balik nyerang orang-orang karena udah dianggap musuh. Ya udah, intinya ceritanya tentang mereka yang dikejar-kejar robot sambil mikirin gimana caranya ngehentiin si robot yang kesurupan tadi. Buat cerita kedua dikasih judul Contek Sana, Contek Sini. Cerita kedua ngebahas tentang Dono, Kasino, Indro yang sebagai anggota Chips tadi dikasih tugas sama komandannya untuk mengungkap kasus sindikat mafia pendidikan yang nyelupin kunci jawaban ujian nasional di SD. Karena Dono, Kasino, Indro tadi udah gede dan nggak mungkin untuk nyamar jadi bocil-bocil SD, komandannya ini nggak tahu gimana caranya ngebuat ramuan yang bisa ngebuat badan mereka yang udah gede tadi bisa balik jadi kecil seukuran bocil SD. Ya kayak detektif Conan. Dan akhirnya mereka bisa nyusup ke SD untuk ngebongkar sindikat mafia tadi. Dan buat cerita terakhirnya atau yang ketiga, judulnya Maju Mundur Offset. Maju Mundur Offset ini nyeritain tentang petualangan Dono, Kasino, Indro sebagai anggota Chips yang main di ajang Piala Dunia ngelawan Korea Barat. Waduh, ini mana lagi Korea Barat? Emang ngawur lah ceritanya. Nah, tujuan awal mereka main tadi untuk buat timnas kalah. Soalnya kalau sampai menang, si Korea tadi bakalan nyerang Indonesia. Makanya mereka mainnya asal-asalan. Sampai-sampai nih si BP, di sini namanya Budi Pekerti, ini di-sliding sama mereka. Ya udah deh, intinya ceritanya soal gimana mereka yang awalnya harus bikin Indonesia kalah, tapi di tengah jalan berubah jadi usaha buat menangin pertandingan Piala Dunia, tapi tanpa perlu diserang sama Korea Barat. Dari ketiga cerita tadi, menurutku yang paling bagusnya dari cerita yang kedua, yang Contek Sana, Contek Sini. Soalnya dari semua cerita, tema nyontek-nyontekan tuh yang paling relate sama kehidupan kita. Nggak kayak pertarungan ngelawan robot atau pertandingan bola ngelawan Korea Barat yang terlalu jauh dari realita. Dan kayaknya nggak pernah bakal kepikiran juga bakal ada cerita seabsurd itu. Nah, itu tadi ringkasan dari keseluruhan ceritanya. Untuk durasi masing-masing ceritanya tuh sekitar 20 menitan aja. Dan kayak yang udah aku bilang di awal, ketiga cerita tadi di satu film tadi itu bener-bener nggak ada nyambung-nyambungnya. Ya kayak film-film Warkop zaman dulu yang ceritanya selalu gonta-ganti terus, kayak Salah Masuk, Gantian Dong, Mana Tahan, dan masih banyak lainnya. Dan perlu kamu tahu juga kalau sebenarnya
Sebelum ngeluarin film animasi Warkop DKI kartun yang tayang di bioskop ini, ternyata Falcon sebagai studio animasi yang buat film Warkop DKI kartun tadi, di tahun 2021 juga pernah ngeluarin series animasi dari Warkop DKI yang namanya juga mirip-mirip kayak judul film bioskopnya, tapi cuma ditambahin The Series di belakangnya, Warkop DKI Kartun The Series. Seriesnya tadi dirilis di platform Disney Plus Hotstar dan punya total 13 episode. Sama kayak di film, cerita di episodenya beda-beda antar episode. Jadi kemungkinan setelah turun layar dari bioskop nih bakalan dimasukin juga ke platform Disney Plus Hotstar lagi kayak series sebelumnya. Dan untuk segi kualitas animasi antar film bioskop sama seriesnya menurutku 11-12 banget sih. Bedanya cuma ada di bagian pencahayaannya aja. Bioskop lebih kelihatan bayangannya, warnanya lebih nggak flat, sama dikasih bayangan di pojok-pojok gambar biar lebih kelihatan sinematik. Nggak kayak seriesnya yang lebih kerasa flat aja dari pencahayaannya. Dari desain animasinya pun plek sama. Jadinya bisa aku bilang ini kayak series yang dimasukkan ke bioskop dengan sentuhan lebih di pencahayaannya. Tapi udah bisa aku bilang ini kualitas visualnya udah bagus banget. Soalnya detail yang dikasih itu penuh. Backgroundnya itu nggak sepi, rame, sama dikasih detail close up shot yang kayak SpongeBob kayak gini. Bagus banget jadinya. Dan karakter animasi kayak gini tadi tuh itu juga ada di film-film animasi Shizuki the Movie. Dan menurutku salah satu kelemahan lain yang bikin film ini kurang cocok ditayangin di bioskop ada di bagian desain audionya. Semua musiknya kedengeran flat, kayak cuma keluar dari depan doang. Nggak kayak film bioskop yang pada umumnya main surround sound yang benar-benar ngedesain audionya buat ngasih pengalaman nonton yang proper di bioskop. Dan sayang banget aja ini nggak ada lagu khasnya Warkop biasanya yang kayak gini nih. Jadi ya udah deh, nonton film itu rasanya kayak nonton kartun TV yang dipindahin di bioskop aja. Kan sayang banget ya, sound yang udah ditaruh kanan kiri, depan belakang ini nggak kerasa. Kalau gitu kan mending pakai speaker kayak gini aja nih. Udah nggak perlu bioskop, dari rumah pun bisa dapat suara yang udah enak banget. Dari bass yang udah nampol banget. Dan suaranya itu juga nggak mendem. Jadinya cocok banget buat nonton film. Kalau kamu mau beli, linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah ini. Balik lagi ke pembahasan. Tapi kalau dari segi kenikmatan film, aku bisa bilang kalau ini film ceritanya lebih fun dari Jumbo. Tapi fun di sini bukan berarti lebih bagus loh ya. Tapi rasa yang dikasih waktu nontonnya aja yang lebih seneng gitu. Ngasih rasa menyenangkan lah kalau menurutku. Karena cerita yang disajiin itu benar-benar di luar nalar, absurd dan nggak masuk logika. Tapi ya tetap aja banyak jokes yang gagal dan nggak ngena. Jadinya cringe banget. Tapi walaupun gitu, filmnya tetap masih sama yang aku bilang tadi, menyenangkan untuk ditonton. Soalnya diselamatin sama animasinya yang bagus banget menurutku dan cerita yang absurd. Tapi ini semua subjektif ya, soalnya beda kayak dua timku lainnya yang malah nggak suka sampai ada yang ketiduran waktu nonton ini film. Kalau menurutku, film ini belum bisa dibilang sebagai pilihan yang tepat buat dijadikan tontonan bioskop pertama buat anak-anak sih. Soalnya kan masih banyak film animasi lain yang penyajian filmnya tuh jauh lebih solid dan buat jadi tontonan keluarga di bioskop. Kayak kasihan gitu anak-anak diliatin film ini di bioskop. Seharusnya kan bisa nonton film Agent Ali The Movie 2 aja ya. Tapi kalau gitu apakah ini salah dimasukin bioskop? Jawabannya enggak sih. Soalnya karena pasti tetap ada juga penikmatnya yang mau ataupun pengen nonton di bioskop. Dan dari film ini juga ada satu hal yang aku notice banget, di mana buat orang-orang yang udah lumayan gede-gede nih, yang besar bareng film-film Warkop yang originalnya, pasti ngerasa ada sesuatu yang janggal banget sama film animasinya sekarang. Apalagi kalau bukan masalah hilangnya mesum-mesumnya. Soalnya Warkop dulu tuh banyak banget mesumnya. Mulai dari lawakan yang vulgar, kalimat asal nyeplos, dan nyaris semua filmnya tuh wajib ada cewek-cewek seksi yang nanti bakal di zoom-zoom gitu ke bagian-bagian tertentu. Kalau ditonton sekarang itu parah banget lah. Dan ini nih sampai-sampai dulu zaman waktu aku masih bocah, sampai aku tuh nggak dibolehin lihat film Warkop sama orang tuaku. Ya itu tadi, soalnya dikasih tahu kalau film Warkop itu cabul. Dan itu juga yang melekat di aku tentang Warkop sampai sekarang. Dan di film animasinya sekarang dibuat bersih, clean, tanpa perlu nyerempet-nyerempet hal-hal berbau mesum. Dan bisa dapat target pasar semua umur. Hal ini tuh kayak pengen ngubah image Warkop yang sebelumnya mesum jadi bisa dinikmatin semua orang. Dan menurutku ini langkah yang bagus dari Falcon, mau ngubah image yang tadinya mesum jadi sesuatu yang fun. Jadinya orang bisa mengenal Warkop dengan image yang lebih baik dan jadi branding baru buat Warkop sebagai film legendaris untuk bisa dikenalin ke generasi baru tanpa perlu ada unsur-unsur mesum-mesuman tadi. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang orang yang udah nonton Warkop dari dulu, menurutku bakalan ngasih kesan kayak nonton Warkop tapi bukan Warkop, kayak ada yang kurang gitu. Ya itu tadi, soalnya branding mesum cabul tadi udah melekat banget buat Warkop. Kalau kayak gini bisa diibaratin kayak film Game of Thrones yang terkenal banget isinya dengan hal mesumnya, porno, dan penuh kekerasan. Pokoknya udah jelas kalau filmnya cuma bisa ditonton buat orang dewasa. Terus tiba-tiba dibuat animasi kayak Warkop DKI yang untuk bocah banget. Ini bakal jadi kayak apa ya? Soalnya target marketnya itu udah jelas beda banget. Dan ngenalin suatu hal yang image-nya udah melekat banget, itu mau dikenalin dengan sesuatu yang baru, apalagi bertolak belakang itu bakalan susah loh. Dan mungkin ya, kalau mau mempertahankan
menghilangkan ciri khasnya tadi, bisa loh animasinya sekalian aja diubah kayak Family Guy gitu. Jadinya ya yang sekalian mau mesum ya mesum sekalian aja. Tapi minusnya tadi nggak bisa ditonton untuk semua umur. Dan ini misal ya, Warkop DKI Kartun yang udah dibuatin IP baru yang tanpa perlu nama Warkop-Warkop lagi, itu jadi bakal hal yang menarik banget sih. Soalnya kita sebenarnya punya potensi buat ngembangin banyak IP animasi lokal yang bisa berdiri sendiri tanpa perlu nempel nama-nama lawas. Dan ngomong-ngomong soal produksi, ternyata baru-baru ini ada juga drama yang muncul dari internal tim produksi Warkop DKI Kartun. Salah satu kru namanya Aditya Krisnawan yang ngaku sebagai background artist dari tim Kumata Studio curhat di akun Facebooknya kalau namanya nggak dicantumin ke kredit title film Warkop DKI Kartun tadi. Ya udah deh, viral di mana-mana. Dan setelah viral, ini baru muncul klarifikasi dari Kumata Studio kalau emang bener ada beberapa nama tim mereka yang belum tercantum di kredit title film tadi. Aduh, kasihan banget kalau gitu. Udah sampai lembur, kerja keras tahun, waktu nonton karyanya malah nggak kecantum di bioskop. Ya walaupun udah dibayar, dan dari pihak studio juga bakal tanggung jawab untuk nambahin nama credit title di versi distribusi lain, tapi itu tetap bakalan sakit banget sih. Soalnya kan pasti yang ditayangin di bioskop itu versi yang credit title-nya belum dibenerin. Dan dari postingan-postingan Aditya tadi juga kebuka juga tuh, ternyata film ini udah selesai dari tahun 2019 dan sebelumnya mau dirilis tahun 2020. Tapi karena banyak banget masalah, jadi baru bisa dirilis tahun ini. Aduh, ini miris banget ya, banyak banget masalah-masalahnya, dan masa sesimpel ngedata timnya aja bisa sampai kecolongan kayak gitu ya. Dan sebelumnya juga masih banyak banget PR di industri peranimasian kita yang udah kurang kumin di videoku yang ini nih. Jumbo sukses, kok film animasi lain bangkrut? Sama yang ini, film animasi Pixar terbaru rugi total. Buruan tonton, pilih salah satu.